Dan mungkin yang juga ini tidak terpikirkan oleh Trump, jika perang regional terjadi, ambisi Trump untuk menjadi tokoh perdamaian di Timur Tengah, bahkan di dunia, dengan uh, dengan 20 poin Trump, dan cara Trump mendirikan board of peace bisa gagal berantakan. Fokus orang akan kembali teralihkan dari fokus penyelesaian perdamaian di Gaza melalui board of peace dan lain sebagainya, itu akan teralihkan lagi dengan konflik regional akibat serangan bodoh menurut saya, manuver gila-gilaan jika Trump benar-benar menyerang Iran. Ya, Kang, dengan perkembangan terbaru terkini, ini apakah Trump juga pernah menyinggung terkait dengan kepemimpinan Khamenei, Kang? Ini apakah mungkin Trump ini akan mengambil tindakan seperti yang dilakukan Trump kepada Presiden Venezuela? Mungkin saja ini Trump ini kan model gaya kepemimpinan yang tidak bisa diduga. Orang juga dulu juga tidak mengira Trump akan melakukan tindakan dalam tanda petik gila ya, menyerang kedaulatan sebuah negara dan menculik seorang presiden ya, dari negara yang berdaulat. Itu kan tindakan yang nyata-nyata melawan hukum internasional. Suatu hal yang tidak mungkin, tidak mustahil terjadi dilakukan oleh Amerika di era Trump ini kepada Iran. Dan memang Trump sudah pernah mengatakan berulang kali menuntut Ali Khamenei mundur. Kan kita ketahui bahwa agenda besar Amerika, Barat dan Israel itu memang adalah terjadinya pergantian rezim yang selama sekian tahun dipupuk melalui gerakan subversi di dalam negeri Iran sendiri, melalui unjuk rasa, aksi-aksi massa menuntut pergantian rezim yang kemarin ternyata berakhir dengan brutal ya. Aksi massa itu ditumpas dengan kekerasan, ada ribuan orang korban tewas. Tapi di pihak lain juga, dan ini kemudian menjadikan alasan Trump gitu ya untuk menyerang Iran jika pemerintah rezim Mullah yang berkuasa di Iran itu melakukan eksekusi massal terhadap para demonstran yang ditangkap karena demonstrasi massa menuntut penggunaan rezim itu. Jadi ini bagian yang berkesinambungan. Hanya saja memang demonstrasi kemarin gagal karena tindakan massa yang brutal juga dengan menyerang masjid, menyerang lembaga pendidikan. Itu kan menimbulkan reaksi balik dari massa atau rakyat Iran yang tadinya netral dan akhirnya kemudian mendukung rezim untuk melakukan aksi tandingan menghadapi massa itu. Tapi saya kira agenda Barat, Amerika, dan Israel untuk menggulingkan rezim ini belum berhenti. Kan ada kelompok oposisi Iran lain yang dianggap lebih moderat yang mungkin aja bisa dinaik panggung. Kemarin misalnya Mir Hussein Mousavi, mantan tokoh oposisi yang beberapa kali ikut pemilu di Iran, juga bersuara keras mendukung rezim. Jadi proses ini masih belum berhenti. Hanya saja apakah Amerika akan melakukan tindakan gila yang sama dengan menculik terima kasih banyak Kang Irfan. Saya kira tidak semudah Maulana. itu karena pasti akan melakukan eskalasi di Timur Tengah ini masih terus berlangsung sampai saat ini. Paparan langsung dari analis Timur Tengah TV One, Irfan Maulana mengabarkan kepada Anda. Terima kasih Kang. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran meningkat. Kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat terlihat berlabuh di pelabuhan Eilat, Israel menuju Laut Merah. Untuk membicarakan hal tersebut, ketegangan antara negara Iran ini, kami telah terhubung dengan analis Timur Tengah TV One, Irfan Maulana. Selamat pagi Kang Irfan. Bagaimana Kang Anda melihat ketegangan antara Iran dan juga Amerika Serikat ini? Saat ini sebetulnya sudah mulai mereda ya. Setelah pernyataan Trump Sabtu malam yang menyatakan bahwa sudah ada pembicaraan dari pihak Iran untuk yang memberikan isyarat bahwa Iran bersedia bernegosiasi, bersedia duduk di meja perundingan. Hal ini terkait khususnya tentang program nuklir Iran. Dan informasi terakhir juga dikabarkan bahwa kapal induk Abraham Lincoln sudah meninggalkan perairan Laut Arab dan menuju ke arah Samudra Hindia. Itu artinya sudah mulai ada tanda-tanda Amerika setidaknya menunda serangan kalau tidak menghentikan.
Sedangkan kapal perang Amerika yang ada di Eilat menuju Laut Merah kan posisinya jauh, masih jauh dari Iran. Tapi yang terpenting adalah kapal induk Abraham Lincoln yang tadinya akan memimpin serangan besar ke Iran sudah meninggalkan kawasan. Ya kita bersyukur telah terjadi perkembangan positif sehingga kekhawatiran masyarakat dunia khususnya warga di kawasan yang berpotensi terdampak konflik mulai menunjukkan tanda positif ya sejak mengingat pernyataan Trump tadi malam. Dan ini sebetulnya juga terkait dengan perkembangan-perkembangan penting, pembicara-bicara penting di hari-hari yang menegangkan ini. Uh, Sebelum itu juga Presiden Iran, Masoud Pezeshkian kan pernah melakukan pembicaraan telepon dengan putra mahkota Saudi Arabia Muhammad bin Salman tentang bahwa pada dasarnya Iran tidak punya agenda untuk menyerang negara sekitar dan pada dasarnya Iran posisinya adalah bertahan, tidak untuk menyerang. Dan di situ juga putra mahkota Saudi Arabia menjanjikan bahwa Saudi Arabia tidak akan mengizinkan wilayah darat, udara, dan lautnya digunakan Amerika untuk menyerang Iran. Begitu juga pernyataan resmi dari Uni Emirat Arab. Dan baru-baru ini juga Presiden Iran berkomunikasi dengan pemimpin Mesir, Abdul Fattah As-Sisi, di mana Presiden Iran menegaskan juga komitmennya yang ingin menciptakan stabilitas di kawasan dan tidak ada keinginan untuk menimbulkan eskalasi yang mengganggu keamanan negara-negara di kawasan. Hari Sabtu itu juga Perdana Menteri Qatar Muhammad bin Abdurrahman Al Jassim Al-Thani juga berkunjung ke Teheran bertemu dengan pemimpin Dewan Keamanan Tinggi Iran Ali Larijani yang di situ menunjukkan bahwa keinginan kedua negara untuk tetap menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Pernyataan Trump yang Sabtu malam itu menunjukkan bahwa proses diplomatik, pembicaraan-pembicaraan penting untuk meredakan ketegangan, untuk membatalkan serangan itu intensif. Dan Trump mengatakan bahwa Iran sudah bicara dan siap untuk duduk di meja perundingan untuk membicarakan kembali program nuklirnya. Ya kita harapkan ini betul-betul terjadi ya. Dan dugaan kami sih ini memang ada peran negara di kawasan sebagai mediator. Dugaan saya, maksud saya itu kunjungan Perdana Menteri Qatar Muhammad bin Abdurrahman Al-Thani ke Teheran di saat-saat genting menjelang serangan itu menunjukkan bahwa sebetulnya sudah ada isyarat bahwa serangan akan dibatalkan. Dengan terbukti ada kunjungan Perdana Menteri Qatar ke Teheran. Dan itu kan Qatar termasuk negara yang dekat sekutu penting Amerika di kawasan. Di pihak lain Qatar juga punya hubungan baik dengan Iran. Jadi dugaan saya di sini ada peran Qatar lagi-lagi sebagai mediator yang menjadi mediator antara kedua negara, antara Iran dan Amerika untuk merundingkan hal-hal krusial yang ternyata berhasil menunda rencana serangan Amerika ke Iran.